Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan ke-11 di mata kuliah Ekonomi Internasional. Semoga perkuliahan hari ini, walaupun lewat Zoom yang direkod, bisa disimak ya. Ilmu itu bermanfaat ya. Di setiap waktu, jika ada kesempatan untuk tambahan ilmu, tolong disikapi dengan hal yang positif. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi. Materi pertemuan 11 yaitu tentang neraca pembayaran internasional. Oke. Neraca pembayaran internasional. Jadi sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi tentang kerjasama internasional. Kemudian ada transaksi perdagangan internasional, ada pembayaran internasional. Nah, ini imbas dari ketiga transaksi tersebut berujung pada neraca pembayaran internasional. Jadi, pengaruh dari kerjasama internasional, transaksi internasional, kemudian pembayaran. Nah, ini di titik penghujungnya ada neraca pembayarannya. Bagaimana transaksi-transaksi tersebut mempengaruhi neraca pembayaran internasional. Oke. Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis. Kalimat sistematis itu berarti menggambarkan bahwa neraca itu harus disusun berdasarkan kaidah yang sudah disepakati ya. Kalau di mata kuliah dasar akuntansi gitu ya, neraca itu posisinya ada aktiva, ada pasifa. Nah, cara penyusunan sistematis tersebut berarti harus mengikuti kaidah yang berlaku, dimulai dari current asset dulu, misalkan seperti itu ya. Oke, secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, ya, transfer keuangan dan moneter antara penduduk residen suatu negara dan penduduk luar negeri respondent ya dalam satuan mata uang yang sudah disepakati gitu ya dikonversi untuk suatu periode waktu tertentu biasanya dalam 1 tahun. Jadi dimulai dari tanggal 1 Januari berakhir di tanggal 31 Desember. Seperti itu. Oke. Instansi pencatat transaksi di Indonesia nih untuk neraca pembayaran itu yaitu BPS, Badan Pusat Statistik. Mencatat pada saat transaksi disebut pencatatan berdasarkan transaksi. Mencatat pada saat transaksi disebut pencatatan berdasarkan transaksi. Yang kedua adalah Bank Indonesia. Mencatat pada saat diadakan pembayaran. Ya, disebut pencatatan atas dasar kas. Oke, jadi ada dua instansi yang berwenang mencatat transaksi yang mempengaruhi ke dalam neraca. Ya, yaitu BPS, ya, mencatat pada saat transaksi. Jadi pada saat transaksi itu dicatat gitu ya. Disebut pencatatan berdasarkan transaksi. Yang kedua adalah Bank Indonesia mencatat pada saat diadakan pembayaran. Disebut pencatatan atas dasar kas. Ini adalah flowchart ya yang menggambarkan tentang neraca pembayaran. Mulai dari komponen, bentuk, manfaat gitu ya. Oke. Kita mulai dari neraca pembayaran. Ya, ini adalah sebuah laporan neraca pembayaran tadi sudah diungkapkan adalah laporan ya, laporan akuntansi ya lah kalau dibilang seperti itu yang mencatat semua transaksi ekonomi ya antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Ya, catat secara sistematis berdasarkan kaidah ya. Jadi nggak bisa sembarangan apa yang harus dicatat, tapi ada kaidahnya, ada kaidah yang diberlakukan. Oke. Neraca ini memiliki komponen, juga memiliki bentuk. Oke. Yang pertama untuk komponen ada neraca transaksi berjalan. Nah, neraca transaksi berjalan ini ya ya jadi komponen ini ada 3 gitu ya. Yang pertama neraca transaksi berjalan, yang kedua neraca transaksi modal, yang ketiga ada neraca tunai atau neraca cadangan internasional.
Oke. Neraca transaksi berjalan atau disebut current account, nah, berarti kalau current itu berarti lancar gitu ya, yaitu neraca yang mencatat arus barang, jasa, ya, perdagangan dan transfer rutin. Jadi transaksi ini mencatat transaksi ekspor impor gitu ya, mau barang maupun jasa. Ada apa lagi? Pendapatan gitu ya. Mungkin pendapatan dari bunga, sewa, ya, dan transfer rutin bisa jadi dari TKW gitu ya, KI, nah seperti itu. Kayak yang kedua neraca transaksi modal, capital account misalnya ya. Mencatat transfer modal dan transaksi yang terkait dengan aset. Nah, ini modal misalkan ada pinjaman, investasi dalam negeri masuk ke dalam negeri, atau ada pinjaman perorangan dari luar negeri masuk ke dalam negeri, atau sebaliknya gitu ya, dari dalam negeri ada pinjaman ke luar negeri, perseorangan juga bisa, itu masuk ke dalam neraca transaksi modal ya. Berikutnya yang ketiga, komponen utamanya neraca tunai atau neraca cadangan internasional, atau disebut financial account dan reserve, ya, yaitu mencatat arus investasi, ya, mau langsung maupun portofolio, serta perubahan cadangan devisa yang dikelola oleh bank sentral. Jadi ada tiga komponen penting yang mempengaruhi tentang neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan, istilahnya current account, neraca transaksi modal atau capital account, dan neraca tunai atau neraca perdagangan internasional, financial account and reserve. Ya, oke. Nah, neraca pembayaran juga memiliki bentuk. Ada seimbang, ada surplus, ada defisit. Oke, kita back dulu ke sini. Dari komponen, dari bentuk, eh, dan akhirnya bahwa neraca pembayaran itu atau MPI, neraca pembayaran internasional itu pasti ada manfaatnya. Ya, pasti ada manfaatnya. Yang pertama, memberikan informasi tentang hubungan internasional suatu negara. Iya. Dimulai dari hubungan dulu, baru ada transaksi, hingga akhirnya kita tahu kita menjalin hubungan dengan negara mana saja. Bilateral kah atau multilateral kah, gitu ya. Kedua, manfaat yang kedua, membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan. Iya, dengan posisi neraca pembayaran, mau itu seimbang, surplus, atau defisit, hingga akhirnya pemerintah bisa mengambil kebijakan fiskal maupun moneter. Ya, seperti minggu kemarin. Kebijakan fiskal itu berkaitan dengan APBN dan pajak, sementara moneter berkaitan dengan uang beredar dan suku bunga. Kayak yang ketiga, memberikan gambaran mengenai pengaruh transaksi ekonomi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Di neraca itu kita bisa melihat apakah dari eh, transaksi internasional itu berpengaruhkah terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan perekonomian. Nah, jadi eh, berkaitan dengan fiskal dan moneter juga. Itu manfaat dari neraca pembayaran. Penting sekali ya. Perusahaan aja bisa tahu posisi keuangan itu karena ada neraca. Oke, baik lagi ke sini. Neraca pembayaran memiliki bentuk. Ada seimbang atau istilahnya equilibrium. Ini dalam artian penerimaan devisa sama dengan pengeluaran devisa. Tidak. Kayak penerimaan devisa itu dari mana? Dari ekspor, dari transfer, bisa individual, ada investasi juga. Nah, ini kalau seimbang berarti equilibrium penerimaan devisa sama dengan pengeluaran devisa. Yang kedua, bentuk dari neraca pembayaran surplus, yaitu dalam artian penerimaan devisa lebih besar daripada pengeluaran devisa. Ada peningkatan tuh devisanya ya. Ini yang diharapkan sebenarnya. Di penerimaan devisa lebih besar daripada pengeluaran devisa. Bentuk yang ketiga adalah defisit. Nah, defisit berarti penerimaan devisa lebih kecil daripada pengeluaran devisa. Berarti dalam artian terjadinya penurunan cadangan devisa. Ya, oke, ini bentuknya. Dari bentuk ini hingga akhirnya apa nih, membutuhkan apa nih? Nah, ini.
Apakah jika terjadi defisit, ya karena devisanya lebih kecil daripada eh, penerimaannya lebih kecil daripada pengeluarannya, hingga pendanaan lain. Jika neraca pembayaran internasionalnya defisit, negara harus mencari sumber pendanaan lain, butuhkan pendanaan lain untuk menutupi kekurangan devisa tersebut. Bentuk pembiayaannya itu biasanya dalam bentuk utang luar negeri. Artian, negara meminjam dana dari pihak asing atau pemerintah asing atau bank atau lembaga internasional asing untuk menutupi selisih pembayaran karena defisit. Seperti itu. Jadi flowchart tentang neraca pembayaran, bercerita tentang komponen, bercerita tentang bentuk dari neraca, manfaatnya apa, dan jika defisit harus ngapain. Biasanya itu dalam bentuk utang luar negeri. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, penjelasan berikutnya sebenarnya ada di slide ini ya. Oke, next. Termasuk di dalam transaksi ekonomi internasional antara lain sebagai berikut. Nah, jadi di dalam transaksi ekonomi internasional juga ada hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan hak milik atas suatu barang dari suatu negara ke negara lain ya. Berarti ada ekspor impor. Transaksi jasa antar negara ya. Ketiga, perubahan susunan nilai utang piutang antara suatu negara dengan negara lain ya. Ada transaksi modal tadi. Keempat, kekayaan penduduk negara bersangkutan di negara lain. Itu yang sifatnya pribadi. Oke. Oke, sifat neraca pembayaran ada sisi debit, ada sisi kredit. Ya, jadi di neraca itu ada sistem akuntansi berpasangan yang disebutnya dengan double entry bookkeeping. Ya, ada sisi debit, ya, digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan kewajiban bagi suatu negara untuk melakukan pembayaran ke luar negeri. Jadi ini semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran pembayaran itu dinamakannya sisi debit. Sedangkan sisi kredit, ya, untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan suatu negara memperoleh pembayaran dari negara lain. Berarti dalam artian ada pemasukan. Kalau sisi debit pengeluaran, kalau sisi kredit pemasukan. Seperti itu ya. Jadi sifat dari neraca itu ada sisi debit dan ada sisi kredit. Berarti kita perjelas lagi kalau sisi debit itu berarti mengurangi transaksi yang menyebabkan aliran uang keluar pembayaran kalau sisi debit tuh ya. Kalau sisi kredit berarti plus transaksi yang menyebabkan aliran uang masuk atau penerimaan. Seperti itu. Gampang ya. Oke, selebihnya silakan dibaca karena yang nama Zoom yang direkod ini kalau kebanyakan juga eh, penyimakannya akan bosen gitu ya. Jadi untuk materi pertemuan ke-11 ini tentang neraca pembayaran, Ibu cuma sekilas, selebihnya silahkan dipelajari. Poin pokoknya sudah disampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produktif terus ya, dan jangan lupa untuk selalu mendekatkan kepada yang punya kehidupan. Assalamualaikum.